Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Asisten 3, Bapak Dr. Andes Alek Ferdinandus MSI. Yang kami hormati Ibu Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 2 Kota Palembang, Ibu Martalia Isnaini STME. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Bapak Insinyur Haji Ahmad Bastari STMT IPM ASEAN. Yang kami hormati Ketua Kiat Kerjasama Indonesia dan Australia Mr. Alan. Yang kami hormati Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Palembang yang hadir langsung maupun yang mewakili. Yang kami hormati para sponsor PT Semen Indonesia Group, PT Sarana Cahaya Makmur, PT Icipen Indonesia, Wingsput, dan Dulux. Dan yang kami hormati para asesor, yang kami hormati Bapak Ibu Kabid dan beserta jajaran di Dinas PUPR Kota Palembang, dan tentu saja yang kami hormati para peserta pelatihan dan sertifikasi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang istimewa pada hari ini di halaman kantor Dinas PUPR Kota Palembang dalam acara pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi operator tahun 2025. Adapun tujuan diadakannya acara pelatihan dan sertifikasi ini yaitu untuk meningkatkan kompetensi, kualitas, dan profesionalisme tenaga kerja di bidang konstruksi sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko kegagalan dalam sebuah proyek. Baik, para hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya selaku pembawa acara pada hari ini untuk membacakan susunan acara pada hari ini antara lain yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, laporan ketua penyelenggara kegiatan, sambutan Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 2 Palembang, sambutan dan pembukaan dari Bapak Asisten 3, penyematan tanda peserta dan sekaligus foto bersama, penyerahan cenderamata untuk pihak sponsor, praktek asesmen dan penutupan. Baik, dengan mengucap bismillah, marilah kita memulai acara ini dengan penuh semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Lagu akan dipandu oleh Saudari Egi dan peserta dimohon untuk berdiri.
memasuki rangkaian acara selanjutnya. Marilah sejenak kita berdoa, teriring harapan semoga jalannya kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh Saudara Atar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu serta para hadirin sekalian, marilah kita sejenak bermunajat kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini selalu di dalam ridhonya. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bagi yang beragama lain, mohon menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan pelatihan uji kompetensi dan sertifikasi pada tanggal 15 Mei 2025 di lapangan parkir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang. Berdiskusi mengurai fikir untuk memberikan sumbangsi terbaik bagi bangsa ini. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami. Berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukakanlah pikiran kami dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun bangsa ini. Ya Allah yang maha mengetahui, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu dan jadikanlah Palembang ini Palembang yang berdaya, Palembang yang sejahtera, Palembang yang berdaya dan Palembang yang sejahtera. Ya Allah yang maha mengetahui, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu. Berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yaitu laporan dari Ketua Penyelenggara Kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas PUPR kepada Bapak Bastari. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan belajar hidayah sehingga kita bisa hadir di sini di halaman kantor Dinas PUPR Kota Palembang dalam rangka pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi operator. Salam dan salam juga sering kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sekepada sahabatnya, maksud kita insya Allah yang selalu melaksanakan sunat-sunatnya. Hadir di sini Bapak Wali Kota Palembang yang diwakili oleh sahabat kami, mentor kami, salah satu pejabat senior di Kota Palembang yang saya panuti adalah Pak Dr. Haji Alek Dadinandus MSI. Makasih Pak Alek, saya senang gitu dengar bahwa yang mewakili Pak Wali adalah Pak ASEAN 3. Ini karena mentor saya, salah satu senior yang saya panuti. Izin buka balai, harusnya Pak Wali Kota sampai kemarin harus menghadiri ini, tapi karena beliau menghadiri upacara peringatan ulang tahun Sumatera Selatan, hingga ada paripurna istimewa di pemerintah provinsi, di DPR provinsi, sehingga beliau bersama Pak Wakil Wali Kota dan Pak Sekda hadir di sana, sehingga diwakilkan oleh Pak Asisten 3. Mudah-mudahan ini akan tetap memberikan semangat bagi kita semua.
Yang kami hormati tentu Kepala Balai Jasa Kursi Wilayah 2 Palembang, Ibu Marta Alia Isneni, SDME. Makasih Bu, sudah hadir langsung. Terima kasih. Teman-teman Kepala OPD Provinsi yang sempat hadir, yang kami undang, dan kota, kami mewakili. Hadir di sini Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palembang, Ibu Pak Nopri Anur. Ini diwakili oleh Ibu Nur Hayati. Makasih Bu, sudah hadir langsung pada acara ini. Dan kami senang juga hadir di sini Deputi Team Leader Kiat Pak Alan Atwell, Strategic Advisor Kiat Perintis. Makasih Pak Alan, thank you for your coming, dan Pak Mr. Jack Bors. Makasih Pak Jack, sudah hadir di sini beserta Ibu Yeni tentu ya, tokoh wanita di Sumatera Selatan hadir di sini. Yang kami hormati seluruh sponsor yang hadir di sini dari PT Semen Indonesia Group, SIG, makasih dari PTIC Pain Dulang Indonesia, dari Sarana Cahya Makmur, Sunplus Indonesia, Magat Cabang Palembang, dari PT Wings Misdap. Alhamdulillah dari Misdap hari ini menyediakan porsi 300 Misdap gratis untuk kita semua. Tepuk tangan, terima kasih kita untuk Misdap. Mudah-mudahan menambah energi bagi kita. Dan semua narasumber, asesor, uji kompetensi hari ini yang hadir, dan tentu yang saya banggakan, Sekretaris Dinas PU, Kepala Bidang yang hadir, dan tentu pada hari ini saya bangga Ibu Kepala Bidang Bina Korupsi, Bu Tika, yang telah menyerahkan ini. Dan selamat ulang tahun Bu Tika. Ini Bu Kabalai, kita semua mendoakan Bu Tika selalu sehat, sukses, dan insya Allah segala cita-cita yang akan tercapai. Selalu sehat terus ya Tika ya. Kami laporkan bahwa kegiatan ini, bahwa kegiatan sertifikasi ini sudah berlangsung lebih dari 7 tahun. Sebenarnya target kami 1.000 Pak Asisten setiap tahun. Dan karena keterbatasan anggaran, dan kita akhirnya satu tahun sudah 300 sampai 500. Tahun ini 300, angkatan pertama hari ini 100 tenaga kerja khusus yang akan kita sertifikasi. Ini pun kita bekerjasama dengan para sponsor. Dan Bu Kabalai, kami sangat senang para sponsor yang mengikuti ini istiqomah, setiap tahun mengikuti ini. Dan bahkan kami kemarin berkolaborasi pada Hari Bakti PU 2024 yang kemarin, kami berhasil bersama-sama membedah rumah yang nilainya sampai 125 juta. Dan dari rumah yang tidak layak huni sekarang menjadi rumah yang sangat layak huni. Itu atas kerjasama kami dengan para sponsor. Dari Semen dibantu oleh SI Group, Parangka Baja dibantu oleh Sunplus, demikian juga Cat dari dulu, dan tenaga dari kami. Alhamdulillah kami sudah membedah stand satu rumah di Kertapati. Dan dari sangat tidak layak huni, mohon maaf kalau sebelumnya kita seperti sangkar kambing lah. Dan sekarang sudah sangat layak huni. Dan dengan lantai keramik, rangka baja, cat dulak, dan 2 kamar mandi, dan sangat layak huni. Pelatihan tenaga kerja hari ini tentu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, dan pelaksanaan hari keputusan Kolegium SPU Kota Palembang. Pak Asisten, kami laporkan bahwa maksud dari kegiatan pelatihan ini adalah meningkatkan kualifikasi operator untuk memfasilitasi agar tenaga kerja ini akan mempunyai sertifikasi sehingga bisa bersaing dan bisa memilih kompeten sehingga bisa bekerja pada tempat-tempat yang membutuhkan keterampilan sudah diatur. Tenaga kerja yang disertifikat hari ini sebanyak 100 orang, terdiri dari tukang bata 25 orang, tukang pasang ubin 25 orang, tukang pasang baja ringan 25 orang, dan tukang cat 25 orang. Pesertanya adalah dari pekerja PTSP perintis sebanyak 20 orang, dari SPSI 10 orang, hadis SPSI ya, Serikat Pekerja Indonesia 10 orang, dan dari pekerja masyarakat umum yang kami silakan mendaftar 70 orang. Dan akan ada lagi 2 angkatan lagi, 100 hingga 300 pada tahun ini. Pelaksanaan dilakukan 1 hari di kantor Dinas PU Kota Palembang. Sumber dana
pelaksanaan dari APBD Kota Palembang, DPA Dinas PU Kota Palembang, dan dari sponsor. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Asisten untuk bisa membuka kegiatan ini sehingga akan lebih banyak lagi tenaga kerja di Kota Pelangi yang terampil, yang tersertifikasi dalam rangka membangun Kota Palembang yang berdaya, yang Palembang sejahtera dan berkualitas. Jadi kita sekarang tidak hanya membangun dengan kuantitas, tapi dengan kualitas, apalagi dengan audit baik eksternal internal yang sangat ketat. Volume pekerjaan dihitung dengan detail, demikian dengan mutu dihitung dengan detail. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan inilah membawa kebaikan bagi kita semua. Saya kira itu sambutan kami, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan, tentu ada kehilapan dalam masa ini. Pada Allah yang ampun dan kepada kita semua kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami kira itu laporan dari kami, dan kami mohon teman-teman sekarang para pekerja itu APD yang dipakai, helm, rompi, sepatu ada juga? Ada, itu silakan dibawa pulang. Itu untuk dipakai saat bekerja. Dan itu adalah teman-teman sekalian, itu anggaran APBD ya. Itu adalah anggaran APBD yang itu dari rakyat untuk kita. Nah, jadi tolong dimanfaatkan, dipergunakan, ini amanah kita semua. Tolong kalau kita sudah menggunakan itu dan nanti diuji kompetensi, kita sertifikasi, maka bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan tuntas, bekerjalah dengan ikhlas, dan insya Allah apa yang kita kerjakan akan mendapat rahmat dari Allah SWT. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Pak Basari. Baik, memasuki acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 2 Kota Palembang yang akan disampaikan oleh Ibu Martalia Isnaini, STME. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Wali Kota Palembang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Asisten 3, Bapak Dr. Andes Alex Fernandes MSI. Bapak, salam kenal Pak. Yang terhormat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, Bapak Insinyur Haji Ahmad Basari, STMT, IPM ASEAN Engineering One. Pak, luar biasa ya Pak, udah IPM ASEAN, saya belum Pak, mudah-mudahan menjadi penyemangat saya. Yang kami hormati dan banggakan juga Deputy Team Leader Mr. Alan dari from Creative. Thank you for joining us and helping us for local government in Kota Palembang. Thank you Mr. Alan with the teams. Yang kami hormati juga Kepala OPD di lingkungan pemerintahan Kota Palembang, Kepala Direktur BPJS Ketenagakerjaan Palembang dalam ini diwakili oleh Ibu. Terima kasih. Para sponsor, para asesor, staf peserta sertifikasi dan tamu undangan yang lain. Dengan rasa hormat kami tidak sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesehatan hari ini, kita dapat berkumpul pada acara pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita pahami bersama bahwa acara ini terselenggara karena kita memang mengikuti mengikuti Akta Cita Presiden Republik Indonesia yang sudah kita pahami bersama, Bapak. Salah satu fokusnya adalah upaya pembangunan SDM yang unggul. Ini sudah ada di Akta Cita nomor 4, Bapak. Jadi ini kami dengan rasa bangga, ini sudah inline ya Pak ya, terutama juga komitmen dari Kementerian PU, kami punya komitmen 608 Bapak gitu ya, mungkin sudah mengikuti juga. Jadi 6 itu untuk investasi infrastruktur, tingkat kenaikan investasi infrastruktur, kemudian 0 untuk pengentasan kemiskinan, dan 8 itu untuk tingkat pertumbuhan ekonomi.
Artinya apa? Di investasi infrastruktur yang di poin nomor 6 ini adalah salah satunya ada sumber daya Bapak. Jadi bagaimana sumber daya manusia ini masuk di investasi infrastruktur. Jadi kita juga tahu bahwa artinya SDM ini adalah investasi jangka panjang. Untuk itu kami di sini hadir gitu ya, terutama untuk mendukung Kota Palembang dalam mendukung proyek strategis nasionalnya di Kota Palembang, terutama untuk mendukung swasembada pangan di wilayah Sumatera Selatan yang di sini lumbungnya. Sejalan dengan visi misi dari Bapak Wali Kota Palembang tahun 2025 yaitu Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera, di mana disebutkan poin penting berdayanya pemerintah. Kita ketahui bersama bahwa kita nggak mungkin selesai Bu kalau cuma sendiri-sendiri. Artinya kita harus kolaborasi nih Pak. Saya sangat apresiasi secara pribadi dan secara institusi Bapak, kita sudah berkolaborasi sudah lama. Dari 2023 kita ada 1000 Pak, kalau ingat gitu ya, waktu itu tukang di kota besar. Kemudian tahun 2024 kita ada pelatihan juga gitu ya, 300 orang. Dan tahun ini alhamdulillah Pak, sampai dari Januari sampai dengan bulan sekarang Mei itu sekitar 150. Mudah-mudahan meningkat lagi ya Pak. Kemarin seperti yang kita sering kolaborasi aktif dengan Kota Palembang. Jadi saya juga bangga sebetulnya Pak, Kota Palembang ini diantara semua OPD di Sumatera Selatan yang bisa kita ungkit Pak. Sebenarnya kita dampingi, kita kolaborasi bersama. Artinya kemarin misalnya di Palembang tidak ada lokasinya, kami yang handle. Misalnya di kami nggak ada, Palembang silakan backup, seperti itu. Jadi kolaborasinya sudah lama dan rasanya ini apresiasi Bapak Dinas gitu ya. Mungkin nanti kita akan diskusi lebih lanjut terkait ini. Dan tahun ini akan masih ada lagi Pak. Jadi kami akan kerjasama terkait operator alat berat, sertifikasi alat berat, dan tenaga kerja untuk program strategis di Kota Palembang, terutama yang terampil karena ini Kota Palembang. Terima kasih juga Mr. Alan bahwa tahun ini juga sudah dilaksanakan uji sertifikasi kompetensi di wilayah proyek sanitasi Kota Palembang, PCSP, kolaborasi dengan Kiat Perintis. Ya, hopefully ini we will everlast gitu ya. Maybe Kiat in the other name gitu ya. Indi, Kiat, and then we don't know. Oke, kemudian kegiatan hari ini sudah terlaksana juga kerjasama dengan BCKW 2 dan serta program yang akan datang adalah sertifikasi kompetensi kerja dan operator alat berat. Memang tadi sudah disebutkan Bapak gitu ya, Kota Palembang ini kewenangannya adalah untuk mensertifikasi tenaga terampil. Tapi kalau kita bicara tenaga terampil Pak, di SMK di Palembang aja ini termasuk lumbung-lumbungnya tenaga kerja itu begitu banyak. Kalau kita nggak menjangkaunya dan tidak kolaborasi, mohon izin Pak, ini nanti nggak bisa tersertifikasi semua. Terampil artinya mulai dari jenjang 1 sampai 6, dari mulai tukang hingga level SMK Bapak. Jadi nanti mungkin kita akan diskusi lagi terkait pembagian sertifikasi ini, apakah nanti kewenangannya di mana. Mohon izin Pak Asisten. Kemudian harapannya Kementerian PU dapat terus Pak berkolaborasi aktif gitu ya, sesuai dengan semangat kami dan target kami tahun ini ada 900 untuk program vokasi, nanti mungkin bisa masuk di SMK, dan sekitar 6.000 target kami untuk tenaga kerja lainnya. Sertifikasi ini wajib Bapak Ibu semua, para peserta tukang yang hadir di sini terampil ini wajib karena sudah diamanatkan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 bahwa Bapak Ibu pada saat nanti masuk di bidang konseling harus memiliki sertifikat. Jadi alangkah bersyukurnya Bapak semua ya, tidak ada Ibu ya, Bapak-bapak semua ini hadir di sini untuk mendapatkan sertifikat ini. Silahkan dipegang, ini menjadi bekal Bapak Ibu nanti masuk di bidang konstruksi. Acara ini dan semua program strategis di Kota Palembang tidak akan terlaksana kalau kita nggak berkolaborasi 5 pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian dari Kiat, kemudian dari penyedia jasa dan dari masyarakat jasa konstruksi tukang semua. Harapannya ke depan kita bisa mensertifikasi lebih banyak lagi tenaga kerja terampil di Kota Palembang. Akhir kata, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Palembang, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi khususnya di wilayah Kota Palembang. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak mungkin tidak berpanjang lebar, tapi harapannya ini tidak berhenti sampai di sini. Ini baru 100 Pak, saya tahu targetnya dari Kota Palembang 300 gitu ya, dan target kami juga ada 900 hanya untuk vokasi, belum yang untuk program strategis Pak, jadi termasuk alat berat gitu nanti. Kemudian ada yang untuk swasembada pangan gitu ya, kemudian ketahanan pangan energi dan lain-lain. Jadi so many homework
here, Mr. Alan in Palembang City. Saya boleh pantun sedikit. Jembatan Ampera tampak serasi, cakep. Sungai Musi jadi saksi sejarah. Infrastruktur dibangun dengan kompetensi, Palembang berdaya makin sejahtera. Satu lagi ya Pak, dari buatin. Naik LRT keliling kota, melaju cepat tanpa hambatan. Palembang bangun infrastruktur merata, dukung ekonomi sejahtera berkesinambungan. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas sambutannya. Dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, langsung saja memasuki rangkaian acara selanjutnya. Marilah kita simak dengan seksama sambutan dari dan sekaligus pembukaan dari Bapak Asisten 3 kepada Bapak Dr. Andes Alek Ferdinandus MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus pada kita semua, kita ya dulu ya. Kalau ibu tadi, kepala balai tadi ada pantun-pantun, kalau saya ada yang titipkan dari Pak Wani. Ya. Kalau saya bilang ini sesuai visi Kota Palembang. Kalau saya bilang Palembang berdaya. Kalau saya bilang kembali Palembang apa? Sejahtera. Ya, seperti itu. Jadi gentangkan tangan. Palembang, ya. Bapak Ibu jawab apa? Palembang dijawab sejahtera. Ya. Kita mulai. Palembang. Palembang. Tahan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, juga Bapak Wakil Wali Palembang dan Pak Sekda yang biasanya setiap tahun diadakan di PUPR ini, Ibu, Pak Wali, ataupun Pak Wakil, Pak Sekda selalu hadir. Namun karena memang hari ini betul apa yang disampaikan oleh sahabat saya tadi, Pak Bastari tadi di PUPR, bahwa hari ini Pak Wali, Pak Wakil, dan Pak Sekda mengikuti upacara peringatan HUT Provinsi Sumatera Selatan, kemudian menghadiri MOU makan gizi ya, gratis PBB kita di Kota Palembang, seluruh saya kira Kabupaten Kota Palembang untuk hari ini menetapkan lokasi-lokasi untuk dilakukan pembangunan untuk apa MBG tersebut, program MBG. Dan hari ini juga saya mendapat informasi juga ada tahap 2 mulainya tes P3K itu tahap 2. Jadi memang betul-betul hari ini beliau tidak dapat hadir dan memerintahkan kepada saya asisten administrasi umum untuk bersama Bapak Ibu hadir dalam pelatihan pada hari ini, yaitu pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Semoga tidak mengurangi arti atau makna itu ya dari Pak Pasya, semua yang hadir, dari pelaksanaan yang kita lakukan pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, akan saya bacakan karena ada amanah dari beliau, sambutan dari Pak Wali akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang sama-sama yang kita hormati Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 2 Palembang, Ibu Matarita, senainnya STME,
Ya, setelah saya kira tim yang sama yang saya hormati, ini sahabat saya, betul, Pak Bastari, Kepala Dinas PUPR. Ini saya kira saya di hampir 10 tahun saya kira bersama Pak Bastari kolaborasi terus ketika saya di BGPP, kemudian di DLHK, kemudian di Kasatpol PP, ya itu tiga itu saya kira saya selalu bersama-sama berkolaborasi, tukar pikiran, ya, berdiskusi dengan Pak Bas ini, ya, dalam bagaimana menata kota, mengelola kota ini menjadi lebih baik seperti itu. Dan betul Pak Bastari ini terlalu berlebihan saya sebagai mentor. Sebetulnya Pak Bastari ini mentor saya. Jadi dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan memang sangat terkait sekali kami, dan kami alhamdulillah dapat kolaborasi dengan baik. Terima kasih Pak Bas. Kemudian yang sama yang saya hormati Ketua KIAT Kerjasama Indonesia dan Australia, Mr. Alan and the team dari ya, seperti itu sama saya hormati. Kemudian Kepala BPJS Tenaga Kerjaan Cabang Palembang yang dibantu dari ya, sama saya hormati. Kemudian juga mungkin ada hadir Kepala UPD baik provinsi maupun kota, ada yang mewakili yang sama yang saya hormati. Kemudian para asesor ya, yang sama yang saya hormati. Kemudian para sponsor PT Semen dari PT Semen Indonesia Group, PT Sarana Cahaya Makmur, kemudian PT Ikifans Indonesia, kemudian juga dari Winswood yang sama yang saya hormati, terkhusus ya jajaran PUPR mulai dari sekretaris, para kepala bidang, jajaran fungsional, administrasi pelaksana yang sama yang saya hormati, dan yang saya sayangi dan cintai para peserta pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi PKK kualifikasi operator. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberikan nikmat, antara lain nikmat kesempatan, kesehatan, hingga pada pagi hari yang cerah ini kita sama-sama dapat hadir di halaman PUPR ini untuk melaksanakan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi operator yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Palembang bekerjasama dengan seluruh stakeholder jasa konstruksi dan pihak sponsor yang ada di Palembang, terutama pada Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 2 Palembang yang selalu mensupport saya kira Kota Palembang melalui PUPR. Bapak Ibu yang saya hormati, di sela-sela kesibukan tugas kita masing-masing, kita masih dapat meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan ini guna lebih meningkatkan peran serta kita dalam bersinergi dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi tenaga kerja konstruksi dalam upaya memberikan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa bersama kewajiban menggunakan tenaga konstruksi ini yang bersertifikasi kompetensi telah diatur. Jadi ini telah diatur untuk tenaga kerja konstruksinya harus bersertifikasi Bapak Ibu, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikasi kompetensi kerja. Juga mengamanatkan bahwa setiap pengguna jasa dan atau penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga konstruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada undang-undang tersebut. Peran tenaga kerja konstruksi sangat penting dalam mendukung program prioritas nasional untuk membangun infrastruktur yang tepat waktu dan berkualitas guna mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Diadakannya kegiatan pelatihan dan sertifikasi pada tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada proyek APBN di Kementerian PUPR maupun APBD di pemerintah daerah ini adalah sebagai
sarana sosialisasi maupun membangkitkan kesadaran para stakeholder atau pengguna maupun penyedia jasa konstruksi tanah air akan pentingnya penggunaan tenaga kerja yang bersertifikat. Kesadaran akan penggunaan tenaga kerja yang bersertifikat tersebut sangat penting dalam rangka menjamin kualitas penyelenggaraan maupun pembangunan proyek infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah sesuai dengan visi dan misi Kota Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera yang berkelanjutan dan mewujudkan program ASTA kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan berbahagia ini kami juga menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setingginya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun 2005 ini masih selalu berkolaborasi dengan Dinas PUPR Kota Palembang dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di tingkat TKK tingkat terampil yang tersebar 18 kecamatan di seluruh wilayah Kota Palembang. Dan sebagai respon kami pada tahun anggaran 2025 pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang telah menganggarkan kegiatan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi TKK konstruksi kualifikasi operator sebanyak 100 peserta yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat. Anggaran yang akan digunakan untuk melatih dan mensertifikasi tenaga kerja konstruksi dengan target 300 peserta. Jadi baru 100 itu, jadi target 300 Pak Bas, bahkan 1000 kata Pak Bas ya, bila memungkinkan anggaran kita tersedia. Meskipun terkena dampak efisiensi anggaran, insya Allah target tersebut akan tercapai sesuai dengan rencana, yang mana pada hari ini rangkaian pelaksanaan kegiatan tersebut akan kami resmikan bersama-sama sebanyak 100 peserta. Tahap pertama dalam mendukung 100 hari RDPS dan target selanjutnya insya Allah dilanjutkan tahun depan. Dengan anggaran tersebut mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk membawa kemajuan dan perbaikan kualitas infrastruktur di Indonesia, khususnya di Kota Palembang, sehingga tujuan mewujudkan negara yang maju, aman dan sejahtera akan dicapai. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya sangat berbahagia sekali Pak Bas, Ibu Alan dan Bapak Ibu lainnya. Jadi saya kira pelatihan ini yang untuk mendapatkan sertifikasi ini bagi tenaga kerja konstruksi ini sangat penting. Jadi kualitas operator istri Jepang ya, karena kita sendiri pengalaman itu. Jadi apalagi ada keluhan-keluhan ya, dari para konsumen ya, perumahan-perumahan. Dan kadang ketika menempati rumahnya yang kualitasnya, yang spesifikasinya tidak sesuai dengan harapan. Saya kira ini juga terkait dengan para pekerjanya juga, ya, seperti Bapak Ibu yang sangat menentukan sekali, ya, baik itu bangunan seperti perumahan dan sebagainya, terhadap kualitas bangunan itu sendiri, ya, keselamatan, manfaat, ya, bagi penghuni ataupun pengguna gedung, pengguna bangunan dan sebagainya, jalan dan sebagainya, ya, terhadap keselamatannya, kenyamanannya. Jadi ada moral ya bagi bapak-bapak, khususnya Bapak Ibu ya, di para tukang ini, pekerja konstruksi ini ditanamkanlah, saya titip Pak Bas ya, ada ditanamkan nilai-nilai moral terhadap melaksanakan suatu pekerjaan. Jangan sampai, saya sendiri Ibu, saya juga mengambil rumah juga Ibu. Jadi ketika masuk ke dalam rumah itu Ibu ya, kadang-kadang pipa itu tidak tersambung ya, pipa tidak tersambung, pipa air ya, baik itu pipa salurannya dan sebagainya, yang tentunya menimbulkan ketidaknyamanan. Mungkin di sini dengan pelatihan ini ada nilai-nilai moral yang ditinggalkan kepada Bapak Ibu dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga apa yang dilaksanakan akan bermanfaat, mendapatkan berkah juga kembali ke Bapak Ibu juga selaku pekerja konstruksi. Dan saya kira pelatihan ini juga sangat bermanfaat sekali. Pertama, untuk meningkatkan kualitas SDM dari Bapak Ibu sendiri, kualitas dari Bapak Ibu ini dalam melaksanakan pekerjaan. Juga ada nilai-nilai keselamatan juga, menjaga keselamatan Bapak Ibu di sini. Dan terakhir, nilai-nilai daripada kualitas pekerjaan itu sendiri, hasil dari pekerjaan itu sendiri.
Saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini mewakili Bapak Wali Kota, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para dinas PUPR, Pak Bastari yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini berkolaborasi ya dengan kepala balai itu juga Mr. Alan dan rekan-rekan BPJS ya, baik sponsor dan lainnya, sehingga kegiatan pelatihan ini dapat terselenggara pada hari ini, dan insya Allah kedepannya kegiatan dapat berlanjut dengan lancar. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan petunjuknya kepada kita semua. Ada pantun, ke pasar sekarang membeli ikan, ikan dimasak menjadi pindang. Selamat mengikuti pelatihan demi kualitas infrastruktur Kota Palembang. Dengan mengucap sama-sama kita mari mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pelatihan sertifikasi tenaga kerja konstruksi TKK kualifikasi operator sama-sama kita buka. Demikian, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua baik penyelenggara maupun peserta. Semoga kegiatan ini akan berjalan dengan lancar, dan apa yang kita lakukan pada saat ini akan mendapatkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Bapak, namun mohon izin Bapak untuk bergabung di tengah karena akan langsung diadakan acara selanjutnya, yaitu penyematan tanda peserta dan foto bersama kepada pihak wakilan Bapak Muhammad Retno Hadi Amrullah Muhtadi Rahman. Dimohon untuk maju ke depan Bapak peserta yang sudah di briefing sebelumnya. Dari Bapak Asisten 3 kepada para peserta. Dilanjutkan oleh Bapak Kepala Dinas PUPR ke melakukan penyematan tanda peserta kepada peserta sertifikasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Kepala Balai Jasa Konstruksi kepada para peserta. Baik, foto bersama. Bapak dimohon untuk ke sebelah kiri dan kanan. Cek. Tahan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Gaya bebas semuanya. Semangat. 1, 2, 3. Terakhir kompeten. Ya, semua kompeten. 1, 2, 3. Video terakhir video. Pak Deddy sini, Pak Deddy. Foto sekali lagi ya. Kompeten, semua kompeten, tangannya semua kompeten. 1, 2, 3. Oke. Video ya sekali ya. Semangat pagi. Sekali lagi foto. Palembang Berjaya, Kalimantan Sejahtera. Oke.
berdaya. Masih ingat Palembang berdaya, Palembang sejahtera, oke? Siap video? Siap? Oke ya, semuanya sama-sama. Palembang! Palembang! PUP! Terima kasih. Foto bersama. 1, 2, 3. Tahan sekali lagi. 1, 2, 3. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Kabid kami yang tercinta, Dina Konstruksi. Ibu Siti Medina Dilantika. Selamat ulang tahun Ibu. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa seluruh. Para peserta mohon untuk mengambil snap di pinggir di sebelah kiri aku. Dimohon untuk tertib satu persatu tunjukkan buku masing-masing. Diarahkan untuk baris, jangan bukan. Baik, terima kasih. Dimohon untuk tertib ya Bapak. Untuk batu bata kelompok barisnya kita ambil 25 kursi sebelah kanan untuk batu bata. Silakan ambil kursinya dulu Pak. Dulu Pak ya. Karena kita sudah mulai praktekum sama ngasih materi dari sponsor. Minta tolong kerjasamanya Pak ya, tiap jabatan kerjanya sekelompok. Jadi agak enak sponsornya manggil, asesornya juga manggil kita per jabatan kerja. Tuh, batu bata. Keramik ambil di sebelah batu bata 25 kursi. Mohon kerjasamanya kalau sudah bawa tenda jangan ada lagi yang merokok Pak ya. Kita sama-sama jaga kondisi, jaga lingkungan kita. Sama-sama kita tertib, kita lihat kayak proses perjalanan kita untuk mendapatkan materi dan ujian sertifikasi. Oke, untuk kelompok cat ambil di belakang batu bata. Mohon untuk pengisi materi dari setiap produk kumpul di bawah tenda. Untuk pengisi materi pada setiap produk sponsor, mohon untuk datang ke tenda. Baja ringan ambil di sebelah kanan di belakang ubin. Mohon ingat Pak ya kelompoknya masing-masing ya.
Jadi Pak, di sini kaki kita ada pemberian materi dari SIG, dari Delak, sama dari Sunplus. Mari kita dengarkan sama-sama materinya biar dapat galau ilmunya. Pada waktu selesai materi, nanti kita akan ujian langsung didampingin oleh para asesor dari LSD Asdamki ya, LSD Asdamki. Jadi semua peserta sini mendapatkan materi dari produk Sunplus, dari produk SIG, dan dari produk Delak. Jadi jangan sampai kita ketinggalan informasi Pak dari produk-produk ini. Lumayan kita bisa tahu produknya, jenisnya, dan kegunaannya sesuai dengan pengetahuan wawasan kita sama-sama di sini. Berharap dengarkan sama-sama, kakek ujiannya tetap perjapkernya masing-masing didampingi para asesornya. Sekian, terima kasih, mohon kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Pak semuanya di sini. Sudah ada yang kenal saya? Belum ya, belum pernah lihat ya Pak. Baik, perkenalkan Pak, saya Abner dari Semen Indonesia, bagian di customer marketing. Dari bapak-bapak sini sudah ada yang bergabung di Jago Bangunan Pak? Ada tangan? Oh, sudah banyak. Yang belum nanti kita undang untuk bergabung juga ya bapak-bapak ya. Yang sudah bergabung sudah dapat kaos Pak? Ada yang belum? Belum bergabung atau belum dapat kaos Pak? Belum bergabung belum dapat kaos Pak. Padahal bapak-bapak di sini sudah ada nomor WA-nya tadi ya Pak, di absensi ya. Nah nanti mungkin akan dihubungi oleh tim admin kami, nanti kita ajak bergabung juga. Biar nanti satu grup dengan teman-teman yang lain ya Pak. Baik. Sedikit menjelaskan terkait dengan Semen Indonesia. Ya, baik. Semen Indonesia itu sendiri berdiri tahun 1957, Pak. Yaitu dengan awalnya didirikan oleh Presiden Soekarno, yaitu pabrik pertama kita yaitu Semen Gresik. Kemudian terus berjalan hingga pada tahun 2022 sudah dengan Semen Batu Raja, harusnya tahu ya Pak, karena produk hasil Kota Palembang mungkin ya. Nah, Semen Batu Raja tahun 2022 bergabung Pak dengan Semen Indonesia, sehingga saat ini Semen Indonesia memiliki banyak produk, salah satunya Semen Batu Raja. Selain Semen Batu Raja, kita juga ada semen yang lain, yaitu Semen Gresik, Semen Padang, Semen Tonasa, kemudian PT Solusi Bangun Indonesia. Yang tahu Semen Dynamic Pak? Di sini ada Pak, pernah pakai Semen Dynamic? Nah, Semen Dynamic dulunya ada yang tahu Pak? Semen Dynamic itu dulu apa Pak namanya? Holcim. Kemudian dibeli oleh Semen Indonesia, kemudian berubah nama menjadi Semen Dynamic. Kemudian yang terakhir yang bergabung dengan Semen Indonesia yaitu Semen Batu Raja, yang bapak-bapak pakai ya, maksudnya pakai Semen Batu Raja ya. Yaitulah produk-produk di bawah naungan Semen Indonesia. Nah, kurang lebih pabrik dari Semen Indonesia itu sendiri ada dari Lokna hingga Pangkep ya Pak, yang paling ujung timur. Kemudian dari Lokna Aceh, kemudian Indarung, Batu Raja Plen yang ada di sini, kemudian ada juga Narogong di Jawa Barat, Rembang, Cilacap di Jawa Tengah, kemudian ada di Tuban dan di Pangkep. Inilah fasilitas produksi dari Semen Indonesia. Dengan total jumlah kapasitas produksi dari Semen Indonesia yaitu mencapai 56 juta ton per tahun. Dan Semen Indonesia itu sendiri adalah BUMN Pak, badan usaha milik negara, sehingga keuntungan dari Semen Indonesia nanti akan disetorkan lagi ke negara. Ini portfolio produk dari Semen Indonesia. Ada yang tahu Pak produknya apa sih Pak? Saya sebutkan. Semen Indonesia angkat tangan Pak, saya bisa menyebutkan Pak. Yang sudah Jago Bangunan Pak. Produk Semen Indonesia apa sih Pak? Semen Batu Raja, Semen Padang, Dynamic. Yuk. 3 roda, masih salah Pak, belum Pak 3 roda. Gresik ya betul. Ada lagi? Dynamic. Jadi semen produk Indonesia kita ulangi lagi ya, yaitu ada Semen Andalas, Semen Padang, Batu Raja, Dynamic, Gresik, kemudian ada Tonasa di Kalimantan, Semen Tonasa, kemudian ada yang baru Pak, ada yang sudah pernah memakai Semen Merdeka Pak? Belum, pernah sekali. Oh jadi veteran ya, tapi
itu salah satu produk dari kita ya Pak, namanya semen Merdeka. Nah di luar produk-produk yang tadi disebutkan itu belum termasuk dari produk semen Indonesia. Nah inilah semen portofolio dari semen Indonesia, yaitu ada semen Gresik, semen Dynamic, semen Andalas, Tonasa, Batu Raja dan seterusnya. Nah kalau di area Jawa itu semen Dynamic dibagi dua lagi Pak, yaitu Dynamic hitam dan Dynamic hijau. Jadi kalau mungkin Bapak nanti ada proyek di Pulau Jawa, kita ada dua produk ini. Yang Dynamic hitam itu khusus untuk pengecoran, dan Dynamic hijau ini khusus untuk pasangan batu bata. Nah ini ya semen Batu Raja, kokoh dan tahan lama. Kalau di sini kokoh dan tahan lamo ya Pak. Nanti saya udah minta yel-yelnya Pak kalau saya bilang semen Batu Raja, semen kokoh dan tahan lamo. Siapa? Semen Batu Raja. Nah, kemudian di sini juga ada semen padang dan semen Dynamic. Ini portfolio di area Palembang, ada dari mall dan hotel Jakabaring, kemudian ada LRT, Trans Sumatera dan seterusnya. Inilah portfolio dari proyek-proyek yang dibangun menggunakan produk-produk dari semen Indonesia. Ini untuk semen Dynamic, keunggulannya adalah dia ada microfiber partikelnya. Kemudian ini yang terbaru yaitu semen Merdeka yang harganya lebih ekonomis Pak. Jadi kalau Bapak cari produk yang harganya lebih ekonomis, kita ada semen Merdeka. Dia dukanya lebih pulen, keringnya lebih pas, kemudian juga tarikannya yang mantap. Jadi Bapak kalau mengerjakan, harapannya ketika mengerjakan, kalau bahasa teknisnya workability ya, kemudahan dalam mengerjakannya itu bisa tercapai. Saya sedikit membocorkan tentang material semen Pak. Ada yang tahu material semen apa saja Pak? Supaya nanti setelah acara ini selesai Bapak pulang bisa bikin pabrik semen Pak. Mau Pak punya pabrik semen Pak? Mau ya Pak? Nah saya bocorkan material semennya Pak. Ada yang tahu material semen? Yang paling utama batu. Batu apa Pak? Batu akik, batu ginjal, batu apa? Batu pako. Ya batu guna macam-macam Pak ya. Tapi yang paling tepat batu kapur. Nah di sini ya dari ini kurang. Jadi dari material semen itu sendiri terbagi dari 4 macam Pak. Yang paling utama adalah batu kapur, kurang lebih 80%. Jadi Bapak paling tidak nggak tahu di Palembang ada tambang kapur nggak Pak di sini? Ada Pak? Kalau ada berarti Bapak sudah dapat 80% material utama dari kapur, dari semen itu sendiri. Nanti tinggal cari iron sand itu pasir besi, kemudian ada silika dan clay. Kalau susah bisa cari di Tokopedia atau Shopee Pak, siapa tahu ada. Jadi Bapak sudah dapat 4 komponen ini. Dari 4 komponen ini nanti Bapak bakar. Bapak bakar kurang lebih suhunya sampai 1400 derajat Celcius Pak. Jadi 4 komponen tadi Bapak bakar sampai 1400 derajat, dia sampai menjadi lava. Kemudian setelah menjadi lava, dia menjadi kering, menjadi dingin ya, didinginkan. Dia namanya menjadi klinker Pak. Ya, klinker ini adalah bahan atau biangnya semen. Jadi semakin banyak klinker yang digunakan dalam semen, semen itu semakin kuat. Tapi apakah dalam pekerjaan kita cuma butuh kuat aja Pak? Enggak ya Pak. Bapak dapat semen ini kuat nih semennya, tapi ketika dicampur air enggak begitu lama semennya sudah keras. Kira-kira bisa dikerjakan ya Pak? Bikin plesteran gitu, baru ngaduk 2 menit, 3 menit semennya sudah nggak bisa dikerjakan. Enak nggak Pak? Tapi kuat nih Pak, keras nih, nggak bisa dikerjakan ya Pak. Maka ditambah komponen atau bahan baku lain. Yang pertama adalah yang pertama adalah gypsum. Klinker dan gypsum ini ketika ditambah menjadi semen OPC namanya. Semen OPC inilah yang banyak digunakan di ready mix. Kenapa? Karena dia strength-nya atau kekuatannya tinggi, tapi kemudahan pekerjaannya masih sulit untuk dikerjakan. Kalau ready mix itu kan nggak perlu keahlian khusus ya Pak, tinggal dicampur kemudian dituang, betul ya Pak? Casting sudah jadi, dicampur, dipadatkan, selesai. Beda kalau kita bikin testeran, acian, kemudian apa kalau di Jawa namanya sponengan. Kalau di sini kita kurang tahu, paling Pak, sudutan itu apa namanya di sini? Kalau bikin jendela itu ada sudutannya apa namanya Pak? Sudutan, siku, suku, iya. Siku, oh ya itu pokoknya ya Pak. Karena Indonesia ini bermacam-macam bahasa ya Pak. Jadi kalau di Jawa namanya lain, di sini lain ya. Jadi yang bikin sikuan itu susah kalau semennya
Kalau belum sudah kering kan susah. Kemudian ini bisa menjawab untuk konstruksi konvensional yang kita kerjakan belum. Jadi semen OPC ini strengthnya bagus, tapi kalau untuk mengerjakan susah. Bapak coba pakai semen OPC ini untuk ngaji coba, nggak lama mesti retak Pak. Nah sehingga dari pabrikan semen mengeluarkan lagi Pak, ditambah lagi bahan baku, yaitu ada yang ditambah usulan namanya jadi semen PC dan ditambah mineral common, yaitu namanya PCC. Nah semen Indonesia saat ini produknya semuanya menggunakan semen PCC. Kenapa PCC? Karena PCC itu material tambahannya lebih beragam, lebih banyak, sehingga bisa menyesuaikan kebutuhan bapak-bapak sekalian dalam melakukan pekerjaan konstruksi. Sudah bisa Pak bikin pabrik semen Pak? Lebih bagus beli aja ya Pak, ribet ya Pak bikin ya. Sorry ini. Nah ini kurang lebih tahapannya seperti ini Pak. Kita bagi 3 tahap, yaitu tahap ekstraksi bahan baku, ya, dari bahan batu kapur, gunung kapur itu ditambang, kemudian nanti dibakar. Nah itu kompornya yang nomor 2 itu Pak, kompornya kurang lebih seperti itu pembakarannya, dibakar dengan batu bara. Bahan baku utama semen itu batu bara. Jadi kalau Bapak tanya, Mas harga semen naik terus ya, karena harga batu baranya naik terus Pak. Kemudian setelah itu didistribusi atau digiling, karena setelah jadi clinker itu ukurannya nggak seragam, ada yang besar ada yang kecil, maka ini butuh digiling atau diseragamkan ukurannya sehingga semen itu menjadi lembut Pak. Ya kita lihat di sini ada pengeboran, ada peledakan, pengangkutan, ada di ekstraksi bahan baku. Nah kemudian ini ada di blending dan di klinkerisasi, yaitu dibakar. Dan di kompornya itu yang tilen itu Pak, nomor tilen itu. Nah itu kompornya kurang lebih seperti itu Pak, seperti tabung yang disemburkan asap. Kemudian nanti di cooler dan satu ini didinginkan. Nah, tahap terakhirnya di sini, di clinker silo. Nah, di sini ini ada finish mill. Finish mill itu yang tadi pencampuran dengan gypsum, pencampuran dengan material itu ada di tahap akhir ini. Setelah selesai baru didistribusikan. Ada yang dengan semen kantong, kita sebut dengan semen bag. Kemudian ada dengan yang truk. Jadi Bapak lihat itu truk, itu semen curah Pak. Ya kan Bapak lihat ada di jalan, ada semen tulisan semen Turnasa, semen Gresik, semen Batu Raja, itu semen curah. Biasanya untuk industri-industri besar. Seperti mungkin ada cetak genteng bata, genteng beton, kemudian ada yang precast seperti itu ya. Nah itu biasanya menggunakan semen curah dengan kapasitas yang besar, itu menggunakan semen curah. Nah ini jenis-jenis aplikasi dari semen. Kalau semen ditambah air namanya apa Pak? Ada yang tahu nggak Pak? Acian, atau kalau di dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan pasta semen. Kalau semen, air, dan pasir adukan, atau kalau kita sebut di sini dengan bahasa teknisnya itu petar Pak. Jadi kalau Bapak beli di lapangan ada mortar gitu ya, mortar instan atau mortar itu adalah perpaduan antara semen dan pasir. Jadi sudah tidak perlu ditambah pasir lagi, karena di lapangan kadang-kadang ada nggak Pak sini pakai mortar atau pakai perkat bata ringan itu masih ditambah semen atau tambah pasir masih ada nggak Pak? Pak? Karena di dalamnya memang sudah ada formulasi antara semen dan pasir. Kemudian kalau semen, pasir dan kerikil, pengecoran atau disebut dengan beton. Nah ini aplikasinya Pak. Ini untuk aplikasi sederhana pekerjaan rumah. Yaitu semen bisa digunakan untuk seperti Bapak tahu ya, pondasi, kolom, kemudian pasangan batu basa, plesteran dan acian. Next. Nah, untuk campuran beton sendiri dalam satu rumah itu kurang lebih komposisinya sekitar 30-40%. Kemudian untuk campuran mortar itu kurang lebih di 60-70% dalam satu bidang pekerjaan di rumah. Nah ini aplikasi semen, yaitu ada instruksi jalan beton, kemudian juga bisa kita gunakan dengan industri CPM. Kalau di kami namanya CPM, yaitu Concrete Product Manufacture. Ada Pak di sini Pak yang menjadi pengrajin bata
pave yang ada di sini, ada punya di rumah punya pabrik Batako. Nah, ini salah satu juga dengan salah satu hasil turunan dari produk semen. Ini adalah rekomendasi penggunaan semen untuk seluruh area Indonesia, Pak. Nah, nanti ada terkecuali. Jadi kalau untuk pekerjaan beton itu rekomendasinya adalah 1:2:3 untuk kekuatan K175 sampai K225. Ada yang tahu artinya nggak, Pak? K175 itu apa sih, Pak? Di proyek sering ketemu, Pak, bikin beton K300 gitu. Ada yang sudah tahu, Pak, artinya K300 itu apa, Pak? Pak, tahu, Pak? Belum. Jadi K300 atau K175 itu menunjukkan karakteristik dari beton, yaitu 175 kekuatannya ya. Kekuatannya itu kalau K300 berarti mampu menahan beban 300 kg per 1 cm persegi, Pak. Jadi kalau Bapak bikin penampang kolom ukuran 10x10, berarti kan luasannya kurang lebih 100 cm persegi. Nah, tinggal dikalikan, kalau untuk betonnya K100 ya berarti 100 kg kali 100 cm persegi. Jadi semakin tinggi nilainya berarti semakin tinggi nilai kekuatannya, karena beban yang mampu ditahan itu semakin tinggi. Kemudian untuk plesteran, kalau untuk plesteran itu 1:7, Pak. 6-7. Kalau di sini kira-kira jadi nggak, Pak? Dengan pasir di sini loh ya. Jadi nggak, biasanya kalau Bapak berapa, Pak? 1 berapa, Pak? Kalau plesteran 4, 5, ada yang 3 juga, Pak. 1/4 ya, Pak. Nah, memang kita dari pabrikan semen itu memberikan rekomendasinya nggak bisa setiap daerah beda-beda, Pak. Jadi karena kita produksi nasional, jadi kita memberikan rekomendasinya secara nasional. Jadi ini disesuaikan dengan keadaan pasir di masing-masing daerah. Contoh kemarin saya dari Makassar itu 1:5 karena memang beda. Tapi kalau di tempat saya, Pak, di Jogja dengan pasir Merapi kalau 1:4 tuh bagus sekali, Pak, hasilnya. Jadi disesuaikan dengan masing-masing daerah. Yang dikunci adalah kadar lumpur dari pasir. Ada yang tahu, Pak, cara mengetes kadar lumpur? Belum. Paling mudahnya kalau Bapak ketemu pasir di proyek, Bapak genggam pasirnya, kemudian Bapak buka, dan pasirnya itu masih menggumpal, itu kemungkinan besar kadar lumpur pasirnya tinggi. Atau yang mau lebih akurat lagi, bukan lebih akurat ya, tapi lebih mudah lagi, kalau Bapak tahu air mineral, botol air mineral itu, Bapak masukkan air di dalamnya, Bapak masukkan pasir dulu 10 cm lah kurang lebih, Bapak masukkan air, kemudian Bapak kocok-kocok, Bapak diamkan selama 1 hari. Nanti endapan lumpur itu akan mengendap di paling atas, Pak. Ya, Bapak amati kira-kira tingginya berapa dibandingkan dengan endapan pasirnya. Kalau isyaratnya adalah maksimal 5%, berarti endapan lumpur di atas itu tidak boleh lebih tinggi dari setengah senti. Pasirnya 10 cm, endapan lumpurnya tidak boleh lebih tinggi dari setengah senti. Kalau lebih tinggi dari setengah senti berarti pasir Bapak mengandung banyak lumpur. Kemudian caranya gimana untuk mengatasinya? Yaitu pertama dengan menambah jumlah semen. Atau kalau Bapak masih bisa beli pasir lagi, Bapak beli pasir yang ada lumpurnya rendah atau dioplos, Pak. Bapak dapat pasir yang ada lumpurnya tinggi, dioplos dengan pasir yang ada lumpurnya rendah. Oke, ini yang terakhir dari kami, yaitu tentang komunitas jago bangunan. Tadi beberapa sudah bergabung ya, Pak, komunitas jago bangunan ya. Bapak yang sudah bergabung, saya boleh minta satu, Pak, terakhir testimoninya, Pak. Setelah bergabung itu dapat apa saja sih? Ada yang berani, Pak? Boleh masuk ke depan, Pak? Boleh. Dengan Bapak siapa? Bapak Sujat. Bapak Sujat. Sudah berapa lama bergabung di komunitas, Pak? Kurang lebih setahun. Setahun. Sudah dapat apa saja, Pak, dari komunitas jago bangunan? Sudah dapat 2 kaos. Dapat 2 kaos. Hadiah, Pak? Kenapa? Belum. Karena berapa kali ikut kuis selalu kalah, Pak. Selalu kalah. Kurang cepat mungkin ya, Pak? Apa kurang tepat jawabannya? Kurang cepat kelihatannya. Kurang cepat kelihatannya. Tapi setiap dapat ikut kuis atau ikut program selalu dapat hadiah nggak, Pak? Dapat kaos atau dibikin? Belum. Dia dapat 2 kaos kan. Baik, terima kasih. Ya, ini salah satu yang pasti kalau Bapak daftar pertama join, nanti akan dapat starter pack, Pak, dari kami, yaitu kaos, kemudian dapat topi juga ya, Pak.
dapat topi juga ya, dapat topi dari kami, dari bapak mau berminat dapat kaos dan dapat topi dari komunitas Jago Bangunan. Bisa mendaftar dengan cara menghubungi nomor admin di sini, Pak. Bapak-bapak bisa foto, Pak. Bisa foto, atau nanti kalau bapak sudah store nomor WA di situ, nomor yang tadi didaftarkan ada WA-nya nggak, Pak? Ada ya. Nanti akan dihubungi oleh tim admin kami juga. Pak mau nggak berdaftar, nanti akan di follow up, nanti bapak-bapak bisa mengikuti instruksi selanjutnya. Bisa bergabung di sini, benefitnya nanti bisa ikut kuis, mudah-mudahan bisa menang ya Pak. Hadiahnya mulai dari pulsa bisa ada 50.000, kemudian ada pengumpulan poin juga. Hadiahnya ada motor Pak di akhir tahun. Nanti kalau bapak beli semen, poinnya dikumpulkan di akhir tahun akan diundi bisa dapat motor. Baik, mungkin dari saya itu, ini terakhir video sedikit dari saya untuk sekedar hiburan aja dari bapak-bapak. Pentingnya menjaga keselamatan dalam bekerja ya Pak, tetap bisa menggunakan APD, jangan sembrono kalau dalam mengerjakan, tetap kita melihat bahaya-bahaya yang bisa terjadi karena kita harapannya semoga tidak jadi hal-hal seperti ini. Oke. Mungkin itu dari saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam menyampaikan presentasi singkat ini kepada bapak-bapak. Nanti jika seandainya memang butuh konsultasi lebih lanjut, bisa bergabung di komunitas Jago Bangunan, dan nanti dalamnya ada ahli konstruksi ya Pak, betul ya, bisa konsultasi sana, bisa tanya RAB, dia pernah tanya RAB Pak? Sudah pernah ya, tanya RAB berapa, borongan berapa, itu bisa ditanyakan di WA Group. Nanti bisa ketemu dengan teman-teman sejawatnya di satu grup di kota Palembang. Mungkin itu dari saya akhiri, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu salah satu produk knowledge dari Pak Abner dari PT SIG. Selanjutnya kita akan melanjutkan produk knowledge dari PT Deluxe dari Pak Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Pak Iwan sudah siap ini materinya? Sudah siap? Oke, maju silakan Pak Iwan. Kita ada waktu 15 menit produk knowledge-nya. Ada 15 menit product knowledge, nanti ada timekeepernya Pak Iwan ya. Oke teman-teman sekalian dari para peserta pelatihan, kita mari sama-sama mendengarkan product knowledge dari Sunplus tentang baja ringan yang akan dibawakan oleh Pak Iwan. Saya selaku dari product knowledge Sunplus. Oke silakan Pak Iwan, kami lanjut ke panggung. Selamat siang Bapak-Bapak. Masih semangat ya Pak? Perkenalkan Pak, nama saya Iwan dari pabrikan baja ringan merek Sunplus Pak. Untuk baja ringan Bapak-Bapak ada yang udah pernah pakai belum baja ringan merek Sunplus? Udah pernah belum Pak? Belum pernah ya? Berarti baru pertama kali dengar merek Sunplus Pak? Nah di sini saya akan sedikit menjelaskan produk knowledge dari baja ringan Sunplus Pak. Nah ini adalah profil perusahaan kami Pak. Jadi kami PT Sarana Cahaya Makmur ini pabrikannya ada di Lampung, Kota Metro Pak. Ada yang tahu nggak Pak? Jadi pabrikannya ada di Lampung. Jadi kita di sini ada gudang stokis Pak di kilometer 12. Jadi kita ini berdirinya tahun 2016. Nah ini sedikit ada video Pak. Mengapa harus Sunplus? Ini sedikit video. Ini adalah salah satu proyek di Palembang. Jadi ini adalah produk andalan kita. 26 tahun 2019 sertifikasi PKDN kuat dan kokoh dan tentunya bergaransi 10 tahun. Ini ada sedikit profil perusahaan Pak. Jadi kita PT Sarana Cahaya Makmur ini produsen baja ringan merek Sunplus Pak. Jadi kita sudah tersertifikasi SNI
sudah manajemen mutu ISO Pak. Jadi SN itu dapat dari Balai Sertifikasi Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Pak. Jadi produk kita ini bukan abal-abal Pak. Jadi benar-benar udah tersertifikasi Pak. Jadi jangan ragu lagi untuk produk kita. Ini ada salah satu kegiatan aktivitas kita di pabrik di Lampung Pak. Jadi seperti ini kantor kita, itu coil Pak. Nah, ini seperti ini Pak, alur proses produksi kanal Pak. Ada yang tahu nggak Pak? Udah pernah ke pabrik baja ringan belum? Belum pernah Pak ya? Nanti kalau Bapak-Bapak pakai produk kita banyak Pak, kita ajak ke pabrik Pak. Ini adalah bahan baku masuk ke mesin Pak. Jadi ini adalah coil Pak. Coil ini nanti kita slitting. Dia berbentuk coil 12-19. Nanti kita slitting 15 cm Pak. Masuk ke mesin seperti ini Pak. Proses roll forming, pencetakan merek, baru dia ke proses packing Pak. Nah ini Pak, SNI. Ada yang tahu nggak Pak kode SNI baja ringan Pak? Yang baja ringan ada yang tahu nggak Pak? Belum tahu ya. Jadi saya di sini akan menjelaskan. Secara umum tuh SNI itu baja ringan terdiri dari dua Pak. Satu SNI coil, kedua SNI profil. Jadi SNI coil itu ada kodenya lagi Pak. Jadi SNI coil ini kita bahan baku tuh menggunakan baja ringan milik PT Sunrise Steel Pak, selaku produsen BJLS dengan merek Zinium. Jadi coil kita tuh mereknya Zinium Pak. Memiliki sertifikat SNI ISO sertifikat SNI 4096 2007 Pak. Jadi SNI coil itu kodenya adalah 496 2007. Nah ini yang harus diingat Pak. SNI coil. Jadi kalau Bapak-bapak ketemu di luar, ketemu SNI seperti ini ada SNI coil Pak. Nah ini yang kedua Pak. Santos telah memiliki SNI profil 839 2017. Jadi SNI profil ini SNI rangka baja ringan Pak. SNI baja ringan ini kodenya 8399 2017. Nah ini harus diingat Pak. Pertama SNI coil, kedua baru SNI profil. SNI profil ini kita sertifikatnya ini kita dapat dari Kementerian Perindustrian Pak. Nah, di sini profil SNI Santos ini profilnya itu C75 BJRS G550 AS 100 A75 BMT 060 065 070 mm. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak Pak? Yang untuk baja ringan? Langsung ya? Gimana Pak? Kita toko banyak Pak, kita udah banyak karena sama toko-toko di Palembang. Tapi kalau kantor kita ada di kilometer 12. Ya, komplek perundangan. Mana? Garansi. Ada Pak, garansi 10 tahun. Jadi kita ada garansi 10 tahun, garansi korosi. Jadi kalau misalnya Bapak mau minta garansi, kita bisa berikan Pak, tertulis. Jadi kita bukan, Pak kita kasih garansi 10 tahun ya, enggak. Nanti kita secara dari bentuknya berlaku Pak. Jadi kita kasih proyeknya apa, kita tertulis, kasih Bapak nanti siapa owner yang pemilik bangunan. Nah ini sebelum lanjut sini Pak, saya mau kasih pertanyaan Pak. Buat semuanya juga boleh, ke baja ringan juga boleh. Saya mau tanya Pak, kode SNI baja ringan coil itu berapa Pak? Ada yang tahu nggak Pak? Iya Pak. Berapa Pak? Oke betul Pak. Saya kasih topi Pak. Bapak menyimak sekali Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi Pak. Pertanyaan kedua Pak. Masih meliputi tentang SNI. SNI profil pada baja ringan Pak. Kodenya tahu nggak Pak? Siapa Pak yang tahu Pak? Berapa? Betul Pak. Jadi ini topinya Pak, sorry. Jadi di sini Pak, SNI ini yang paling menentukan Pak.
Jadi hari ini saya sangat gembira Pak. Jadi Bapak-Bapak tuh menyimak dan mengikuti. Kebanyakan tuh teman-teman tuh pada ngeblank, kode SN itu pada nggak tahu. Tapi hari ini teman-teman nggak tahu semua kode SN. Jadi harus diingat Pak, kode SNI itu koil dan kode SNI profil. Jadi jaringan ini Pak belum wajib SNI Pak. Mungkin Bapak-bapak kalau salah pasang ketemu jaringan merek A, B, C, D, itu kan ada ditulis SNI kodenya Pak. Nah jadi Bapak harus hati-hati karena kode SNI ini belum wajib Pak. Sifatnya tuh masih sukarela. Jadi kebanyakan kan jaringan yang murah-murah Pak. Nah kalau kita ini kan sudah tersertifikasi Pak. Jadi jelas punya kita Pak. Nah ini adalah contoh sertifikasi yang kita uji di Balai Kementerian Perindustrian. Ini ada contohnya Pak. Ini ada suratnya ini. Ini SNI profil Pak. Nah jadi syarat untuk mendapatkan SNI jaringan itu Pak, perusahaan wajib memiliki sertifikat ISO Pak. Jadi ada ISO baru dia bisa ngajuin pertama. Yang kedua, produk wajib lulus uji lab parameter SNI 83/2017. Ketiga, bahan BJRS memiliki hardness G550 Pak. Hardnessnya ada kekuatan Pak, kekuatan jaringan. Bahan BJRS memiliki tebal lapisan minimal AZ100 Pak. Nah di sini saya mau ada yang tahu nggak Pak arti dari AS atau AZ Pak? Ada yang tahu nggak Pak? Belum tahu ya? Kalau belum tahu saya jelasin nanti Pak. Jadi AZ atau AS ini adalah kandungan coating Pak, lapisan pada jaringan. Itu yang menentukan umur jaringan Pak. Dia cepat karat atau tidak. Jadi semakin rendah AS-nya atau AZ-nya, itu yang menyebabkan jaringan cepat karat. Nah ini adalah profil jaringan kita Pak. Ini yang kita lampirkan untuk mendapatkan sertifikasi Pak. Nah, ini hasil pengujian laboratorium Pak. Jadi kita uji Pak, benar-benar kita uji kekuatannya, karatnya Pak, semua diuji. Jadi kalau jaringan tuh uji kekuatan tuh ada yang tahu nggak Pak? Di mana Pak uji kekuatannya Pak? Belum tahu ya. Jadi uji kekuatan tuh di gaya tariknya Pak. Jaringan itu Pak. Ini hasil pengujian lab Pak. Ini orang teknikal yang bisa menjelaskan. Nah ini technical sheet-nya Pak. Jadi semuanya ini Pak, apa namanya, yang diuji itu adalah gaya tariknya Pak. Nah, ini profil jaringan kita Pak. Jadi BMT TCT Pak. Ada yang tahu nggak Pak BMT TCT Pak? Yang jaringan. Belum tahu Pak ya. Jadi BMT ini Pak baja metatis. Jadi 0,50 nanti setelah di coating jadi TCT 0,55 Pak. TCT itu total coating piece Pak. Berat satu batang tuh 3,7 kilo Pak. Nah kalau kita di sini yang kita pakai Pak yang di 0,60 BMT TCT 065 070 070 075. Nah yang paling banyak di umum tuh 0,70 Pak. C7575. Jadi kenapa sebutnya 0,75 Pak? Profilnya 75, tebalnya 0,75. Oke Pak, jadi mengapa harus memilih SATPLUS? Satu, dia menggunakan bahan baku jaringan zirconium yang telah bersertifikasi dari PT Sunrise Steel, sehingga mutu bahan terjamin, kualitas materialnya konsisten Pak. Artinya ada 100 gitu Pak. Telah memiliki SNI profil Pak. Dan satu lagi Pak, produk unggulan kita ini pelopor Pak. Pelopor pertama penggunaan coating kelas AZ150. Jadi AZ150 ini stok kita ada Pak. Ada di gudang kita. Tapi harganya setara dengan brand yang sudah ada Pak. Sampai sini Pak, ada yang mau tanya Pak? Ya Pak. Yang warna silver sama kuning.
Ya, jadi kita tuh ada warna kuning Pak. Warna kuning itu kita ciptakan tuh untuk biar tanda kutip Pak ya. Jadi tukang tuh yang ownernya jauh, jadi tidak bisa dioplos Pak. Itu Pak. Jadi untuk membedakan ya. Jadi sehingga tuh mengurangi risiko terjadi keoplosan atau kecurangan Pak. Bedanya cuma itu warna Pak. Cuman itu, tapi untuk kualitas dan kekuatannya sama Pak, sama-sama AC100, sama-sama 7575 gitu. Jadi sangat gampang. Jadi begitu dapat proyek gede nih, ownernya nggak ada, udah masuk tuh, misalnya pesan 5 batang, kanal 7575, masuk warna gold. Si kontraktor mau cari cuan nih Pak, udah masuk yang goldnya 200, masuk yang silvernya 300 Pak, jadi 500 di mix. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Tapi kalau silver dimasukin Pak, nggak kelihatan Pak. Betul nggak Pak? Karena kan baja ringan sekarang kan mereknya kan banyak Pak. Yang silver itu Pak, banyak sekali mereknya Pak. Dari mulai merek dan segi harga. Next Pak. Bisa next ya. Bisa dibantu nggak Pak dari situ Pak? Next. Oke Pak. Oke. Lagi Pak. Lagi. Nah ini adalah Sampos Premium tadi Pak. Salah satu contoh Sampos Premium tadi. Jadi seperti ini Pak, penulisan merek yang benar Pak. Sampos Premium S200 C7575 G550 BN SNI 839 2017 AJ 150. Ini ada kode produksi tangan juga Pak. Jadi kalau kita lengkap sini kita memberikan edukasi. Nah di sini Samples Maxi 7575. Ini yang AJ 100 Pak. Kalau yang atas tuh AJ 150 dia. Ini AJ 150 Pak. Ini AJ 100 nya. Samples Maxi. Jadi ini Samples Maxi ini yang banyak udah dipakai juga di Palembang Pak. Next. Nah ini contoh baja ringan dengan branding SNI yang sesuai dengan peraturan Pak. Nah di sini Pak. Nah di sini SNI-nya Pak, dituliskan Pak. Ini contoh branding yang benar Pak. Jadi boleh dicantumkan di sini brand dan kode SNI-nya Pak. Kode SNI-nya itu 83/2017. Jadi kalau Bapak-bapak ketemu baja ringan yang kode SNI-nya bukan 83/2017, itu Pak, betul Pak, perlu diragukan. Jadi ini adalah contoh branding yang salah. Contoh baja ringan dengan branding SNI tidak sesuai dengan peraturan Pak. Jadi contoh nih Pak, mereknya SI Trust C77 SNI 49/2007. Nah ini SNI apa tadi Pak? SNI Coil Pak, betul. Nah ini contoh branding yang salah nih Pak. Jadi tidak boleh Pak, tidak boleh diedarkan bebas di pasaran. Itu. Jadi Bapak-bapak di sini harus diperhatikan kode SNI-nya Pak. Kode SNI profil terutama. Jadi Bapak tahu, oh ini SNI Coils, kodenya seperti ini. Oh ini SNI baja ringan, kodenya seperti ini. Jadi Bapak-bapak tidak bisa kecolongan lagi Pak pemasangan. Nah ini Pak contoh branding salah nih Pak. Trust C75X SNI Coil 49/2017. Nah ini salah nih Pak. Next Pak. Nah ini adalah perbandingan Samples dengan produk lain Pak. Jadi kita ini sudah sistem manajemen mutu ISO. SNI bahan, coil, produk lain juga ada, dan ini Pak sertifikasinya. Nah ini adalah produk andalan kita Pak. Ini kita lahir Samples Gold Pak, 2023 April. Nah inilah yang untuk apa namanya
biar tidak terjadi kecurangan di lapangan Pak, jadi tidak bisa di mix. Jadi kalau Bapak masuk yang gold, Bapak mix sama yang silver, ketahuan Pak. Ini adalah produk inovasi terbaru dari kita Pak. Nah, ini Pak, jadi kita ada Sunplus Premium juga yang gold AZ 150, ada juga Sunplus Gold AZ 100 Pak. Jadi kita lengkap, ada kanal, ada rank, atap pun juga ada kita Pak, atap yang gold. Next Pak. Nah, ini adalah contoh contoh pemasangan Pak. Jadi kalau di Palembang ini udah banyak Pak pasang ini warna gold. Makanya kalau Bapak belum pasang, tolong direkomenin Pak pakai warna gold. Next Pak. Next Pak. Itu. Jadi ini adalah slogan kita, maskot kita Pak. Itu Pak. Jadi sampai sini ada yang mau ditanya lagi nggak Pak? Bapak ada yang mau bertanya lagi untuk baca ringan Pak? Atau udah jelas? Mana? Sudah jelas ya. Kaosnya ada Pak, nanti sudah saya siapin di stand, gampang. Itu. Mau yang panjang nanti Bapak harus pakai produk kita dulu, baru kita kasih yang tangan panjang. Jadi kalau kerja di atas nggak kepanasan. Gitu. Next Pak. Nah ini adalah contoh Pak yang tadi udah direkam. Ini adalah salah satu contoh juga Taman Sari Suwarna Pak. Ada yang tahu nggak proyek ini Pak? Ini pakai warna silver, Sunplus Maxi 7575. Ini townhouse ini Pak. Ini beberapa contoh video Pak. Boleh Pak, next aja Pak. Ini juga ada warna biru Pak. Jadi kalau untuk di Palembang ini udah banyak sekali Pak pakai produk kita. Ini kandang ayam. Next aja Pak. Next Pak. Nah ini yang aja 150 Pak. Jadi kita sekali contoh-contoh project Pak. Nah, mungkin itu Pak penjelasan produk knowledge dari kami Pak selaku berjaringan merek Sunplus. Mudah-mudahan kedepannya produk kami bisa dipakai banyak di Kota Palembang ini. Mungkin dengan bantuan rekan-rekan Bapak-bapak bisa bantu promosikan. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih Ko Iwan atas perkenalan produk, knowledge produknya dari Sunplus. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mengambil rangka bajaringan sehingga dapat memakai produk Sunplus dari yang setelah dijelaskan oleh Ko Iwan. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan produk knowledge dari Dalax, Pak Aldo. Pak Aldo dari PT Dalax, kami persilakan untuk maju ke atas panggung untuk memperkenalkan sharing knowledge produknya. Pak Aldo ini dari PT Dalax yang akan memperkenalkan produk cat dari PT Dalax yang akan dijelaskan di sini. Mudah-mudahan kita
mendapatkan manfaat wawasan dari sharing knowledge ini. Diharapkan apa yang dijelaskan Pak Aldo dapat kita terima dengan baik. Mohon kerjasamanya teman-teman sekalian. Silakan Pak Aldo. Terima kasih. Apa kabar Bapak Ibu? Bapak-bapak semua ya? Oke, Bapak-bapak sudah kenal Dulux? Sudah tahu ya Dulux seperti apa? Oh, ada yang belum? Oh, jelasin lagi sih ya, pasti. Jadi kalau hari ini kita akan menjelaskan secara singkat karena cuma 15 menit. Nanti kita akan lanjut di sesi yang memang lebih panjang khusus untuk bapak-bapak yang memang akan sertifikasi produk pengecatan gitu ya. Oke, yang pertama saya akan bawakan dulu. Nah, ini sebenarnya secara garis besar gitu ya Bapak Ibu ya. PT ICI Paints Indonesia atau Dulux itu berdiri sejak tahun 71 ya, cukup lama. Dan Bapak Ibu tahu bahwa kita sudah ada di 150 negara, gak cuma di Indonesia, jadi seluruh dunia gitu istilahnya ya. Dulux itu ada di mana-mana, jadi cukup lengkap. Kemudian kita juga sertifikasi juga sudah lengkap, ada ISO 9001 bahwa lingkungan gitu ya. Kemudian mutu 14001 untuk lingkungan, dan juga Green Label Singapura, dan juga ada Green Label Indonesia dan SNI tentunya gitu ya. Nah, Dulux juga menjadi salah satu yang mengemukakan atau memunculkan satu member dari Green Building Council. Jadi untuk suatu lembaga yang membuat itu ya Pak ya, Green Building gitu ya. Nah, kita lihat di sini next. Nah, ini adalah achievement yang Dulux punya ya. Bapak Ibu bisa lihat bahwa kita selalu mendapatkan penghargaan ya, 2 tahun berturut-turut dari Mark Plus, jadi majalah marketing gitu ya. Kemudian yang paling besar gitu ya, 11 tahun berturut-turut kita selalu mendapatkan yang namanya Best Brand Award, yang menandakan bahwa merek Dulux ini selalu dikenal. Bahkan 11 tahun berturut-turut kita mendapatkan predikat produk atau brand terbaik gitu ya Pak ya, Best Brand, 11 tahun berturut-turut gitu ya. Dan yang paling penting juga kita selalu mendapatkan ini Pak, 23 tahun kita tidak pernah terjadi namanya kecelakaan kerja di lingkungan pabrik. Makanya kita selalu mendapatkan strong HSE performance. Jadi selalu, karena tidak pernah terjadi kecelakaan di lingkungan pabrik maupun di distributor dan lain-lain. Ya. Nah, dan masih banyak lainnya lagi yang saya nggak bisa bahas satu-satu, bahwa memang ini adalah menunjukkan bahwa produk Dulux itu terbaik di kelasnya. Ya. Oke. Next, nah nanti kita akan bahas juga mengenai persiapan permukaan yang tepat. Kalau kita tahu ya, ngecat itu kan tadi sudah kita bahas mengenai semen ya, baja ringan. Ngecat itu adalah hal paling terakhir, bener nggak Pak? Ya. Tapi kalau kita ngecat asal ngecat, nanti hasilnya gimana? Kurang maksimal, bisa ngelupas, bisa berubah warna dan lain sebagainya. Makanya nanti kita akan bahas mengenai Dulux Full System juga. Jadi Dulux Full System itu kita selalu mengajarkan customer kita bahwa ketika menggunakan Dulux Full System akan mengakibatkan hasilnya nanti akan jadi lebih maksimal. Jadi menghindari resiko-risiko apa aja. Misalnya penggunaan, kalau misalnya Bapak Ibu pakai, Bapak-bapak semua di sini pakai cat interior di eksterior, kira-kira tahan nggak? Nggak. Kenapa nggak tahan Pak? Kenapa Pak? Khusus untuk di indoor, nanti bisa terjadi apa? Berubah warna, yang nggak tahan memang untuk eksterior. Tapi kalau eksterior dipakai di interior Pak, bagus. Harganya juga bagus nggak? Bagus gitu ya. Nah, nanti itulah yang akan kita bahas lebih detail lagi gitu ya. Saya nggak akan bahas di sini. Nah, nextnya kita akan bahas juga untuk mengenai produk. Tapi produk kita pasti akan jelaskan apa saja sih yang dipunya Dulux. Kalau misalnya bapak-bapak di sini tahu cuman cat tembok aja, Dulux juga punya produk-produk lainnya. Nah, kita bahas dulu satu. Untuk produk waterproofing di sini bapak-bapak semuanya saya punya voucher di sini. Nanti akan saya bagikan gitu ya. Nah, bapak-bapak, waterproofing Dulux juga punya. Jadi nggak cuma cat tembok aja. Waterproofing pun kita siapin ada 3. Yang pertama ada namanya Dulux Aquasilt Flexible. Jadi ini untuk dinding tegak atau misalnya dinding samping. Ya. Kemudian kita juga punya namanya Dulux Aquasilt Max. Ini untuk bidang horizontal. Khususnya apa Pak? Kalau horizontal, dak, gitu ya, dak atau talang air gitu ya, dan macam-macam sejenisnya yang bidangnya horizontal ada air mengalir. Ya. Nah, kedua produk ini bapak-bapak ini bisa ditinting jadi ribuan warna. Kalau misalnya bapak-bapak pernah pakai produk lain gitu ya, warna favorit di produk tersebut kita bisa tinting. Jadi warna-warnanya lebih lengkap.
Ya, bapak-bapak mau pakai produk, oh saya tadinya pakai produk ini, warna ini, kita bisa buatkan. Jadi lebih banyak lagi varian warnanya. Dan bapak bisa buktikan bahwa kita punya produknya itu lebih elastis. Jadi gak gampang retak dan juga gak gampang rusak gitu ya. Dengan membuktikan nanti kita punya alatnya, nanti kita akan peragakan. Terus kemudian Aquasil Water Block 2K atau dua komponen ini bapak-bapak yang paling kanan, ini kita adalah dua komponen. Jadi bisa untuk dak, kamar mandi, kolam renang gitu ya. Nah bapak-bapak di sini pernah aplikasi waterproofing yang ada bahan semennya nggak? Ada yang pernah? Ada? Oke, kalau ada bapak-bapak pernah ketika aplikasi gampang retak nggak? Ya kan? Nah untuk Aquasil Water Block 2K dari Dulux itu ya, ketika di aplikasi setebel bahkan sampai 2 mili nggak akan retak bapak-bapak. Tapi bapak-bapak coba pakai produk lain bisa gampang retak. Nah inilah salah satu inovasi daripada Dulux, dan gak cepat kering ketika di aplikasi. Bapak-bapak gak buru-buru aplikasinya, jadi lebih efektif ya. Nah nanti kita akan bahas detailnya seperti apa. Yang next, kalau tadi kita berbicara mengenai produk waterproofing, nah di Dulux untuk eksterior itu kita sekarang lebih lengkap bapak-bapak, karena kita punya namanya ada produk terbaru di tahun ini yang namanya Dulux Weather Shield Dirt Resistant. Jadi di Dulux kita punya dari series super premium, premium dan mass product. Di super premium kita punya Weather Shield Flash gitu ya. Kemudian ada juga Weather Shield Power Flash. Ini apa? Nanti kita akan bahas ya. Oke, next. Nah, ini salah satu inovasi terbaru dari Dulux, bapak-bapak. Pernah nggak lihat kalau misalnya cat tembok, apalagi warna putih, kena hujan, kena debu, terus efeknya seperti itu. Kira-kira timbul apa, Pak? Garis-garis noda, ya kan? Garis hujan, nodanya kotok nempel. Nah, kemudian akan jadi seperti ini. Pernah lihat bapak-bapak masalah seperti ini? Pernah kan? Sering kayaknya, gitu ya. Nah, ini kita punya inovasinya, bapak-bapak. Nah, kita lihat next. Nah, ini kita punya tadi yang saya bilang adalah Dulux Weather Shield Dirt Resistant. Jadi untuk apa? Dia kita buat dia 3 kali superior anti debu, sehingga debu itu kalau nempel di cat tembok eksterior bapak-bapak kena hujan nggak bisa bersih, makanya tadi timbul garis-garis kotoran. Tapi dengan Dulux Weather Shield Dirt Resistant ini debu nggak gampang nempel, sehingga kalau ada hujan ya langsung terbawa, jadi nggak akan timbul garis-garis kotoran lagi ya. Jadi anti dirt streak. Dirt streak itu tadi garis kotoran. Kemudian yang ketiga adalah superior anti alkali. Tadi kejadian kerusakan alkali itu bapak-bapak bisa menyebabkan warna cat itu bisa belang, dia bisa rusak, mengapur dan lain sebagainya. Banyak banget penyebab alkali itu ya. Karena di teknologi ini kita punya namanya Hydrofresh, jadi tampilan cat temboknya akan tetap bersih ya. Oke. Nah ini penyebabnya bapak-bapak bisa lihat, kita uji ya, pengujiannya di lab dan juga di Bogor waktu itu ya. Kita pilih kondisi yang lembabnya tinggi gitu ya, kemudian polusinya juga tinggi, sehingga bapak-bapak bisa lihat untuk yang sebelah kiri bapak-bapak itu menggunakan dirt resistant, tapi tidak terjadi garis kotoran nggak nempel. Tapi menggunakan produk lain yang sejenis di kelasnya ya, bapak-bapak bisa lihat yang kanan ada garis-garis kotoran kan. Nah terbukti bahwa Dulux Weather Shield dari weather resistant tadi bisa menghindari terjadinya kotoran ya. Oke, nextnya, nah ini juga pembuktian bahwa kita buktikan dengan brand-brand sekelasnya ketika terjadi kotoran dan juga noda gak gampang nempel. Dulux Weather Shield Resistant tetap bersih kondisinya dibandingkan dengan merek-merek sekelasnya ya. Oke, nah ini juga kerusakan alkali bapak-bapak. Bayangkan kalau misalnya cat tembok gampang terserang alkali akan rusak seperti ini, berubah warna, mengapur dan lain sebagainya. Tapi dilihat yang nilainya 5 itu adalah dirt resistant dari Dulux ya, tidak tumbuh alkali tidak merusak lapisan warna maupun lapisan cat temboknya ya. Oke, nah ini tadi dirt resistant 3 kali lebih tangguh, selalu tampak baru. Boleh tepuk tangan dulu bapak-bapak, yang semangat ya. Jadi ini adalah inovasi terbaru dari Dulux. Nah nextnya seperti apa aja gitu. Nah ini tadi beberapa bapak-bapak ya untuk series eksterior. Kalau misalnya bapak-bapak butuh yang cat tembok tahan jangka panjang, kita punya ada Weather Shield yang dual core gitu ya, yang paling kiri
Terus kemudian yang kedua adalah flash. Flash ini adalah salah satu teknologi juga dari Indonesia gitu ya. Flash itu di Indonesia satu-satunya untuk series premium baru Dulux Bapak. Ya, baru Dulux, dan yang pertama kali memunculkan teknologi cat dasar dan cat finish dijadikan jadi satu untuk cat tembok eksterior super premiumnya. Ya, jadi lebih praktis ketika aplikasi nggak perlu lagi pakai cat dasar, bisa mengurangi resiko-resiko tadi. Nah, kalau yang ketiga tadi lebih tahan jangka panjang dengan tidak mudah kotor, kita bisa pakai dirt resistant yang warna orange ini, gitu ya. Kemudian yang paling kanan ini adalah power flex. Jadi kalau misalnya bapak-bapak sudah punya proyek yang gampang retak gitu ya cat temboknya, itu bisa pakai power flex. Jadi menghindari resiko retak pada acian, itu bisa pakai power flex karena catnya fleksibel dan elastis. Ya, oke, next. Ini salah satu pembuktian. Ketika terkena sinar matahari, dinding eksterior menyerap panas. Panas akan diteruskan ke dinding interior, membuat ruangan terasa lebih panas. Teknologi Keep Cool dari Dulux Weather Shield Power Flex memiliki pigmen khusus yang dapat memantulkan sinar matahari. Mari kita saksikan kemampuan Dulux Weather Shield Power Flex dalam memantulkan panas. Panas pada dinding eksterior dapat dikurangi hingga 5 derajat Celcius, membuat suhu di dalam ruangan lebih sejuk dan penggunaan listrik jadi lebih hemat. Oke, next. Nah, itu ya bapak-bapak semuanya, untuk teknologi dari Dulux, semua cat eksterior premiumnya itu bisa memantulkan panas dengan baik. Jadi di dalam ruangannya itu tetap bagi rumah Anda, percayakanlah pada Dulux Weather Shield Power Flex. Nah, kita next. Nah, kalau untuk tadi kita tahu cat eksterior, cat interior kita lebih banyak lagi Pak, lebih lengkap lagi. Dari mulai ada Dulux Ambience yang tampilannya kilat gitu ya. Kemudian ada Easy Clean, Pentalight Ceiling. Jadi kalau Bapak perlu produk yang medium class gitu ya, yang mass produk, kita juga punya Dulux Catilac gitu ya. Jadi kalau dibilang, wah Dulux sih cat mahal ya, tunggu dulu, kita punya semua segmennya gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan bapak-bapak semua yang ada di sini gitu ya. Oke, kemudian, nah ini adalah salah satu cat premium interior kita, namanya Dulux Pentalight. Mungkin bapak-bapak udah kenal gitu ya. Kenapa sih bapak-bapak harus pakai Dulux Pentalight? Nah, kita coba lihat videonya. Nah, next. Oke. Di masa sekarang, merek cat mulai merajalela. Semua mengaku jadi juara. Tapi siapa yang benar-benar jadi juara? Juara cat sebenarnya harus juara di beberapa hal. Juara daya tutupnya, juara daya sebarnya, dan juara untungnya. Karenanya, kami mengundang 2 painter profesional untuk melakukan blind test agar mereka membuktikan siapa yang layak menyandang gelar juara cat sebenarnya. Mari, mulai pembuktiannya. Menurut Anda siapa juara daya tutupnya? Juara daya tutupnya itu produk A, karena dengan 2 lapisan tidak bisa menutup dengan sempurna. Karena produk B dan C itu butuh berlapis-lapis sehingga memakan waktu lebih lama. Menurut Anda siapa juara daya sebarnya? Setelah ditimbang, produk A daya sebarnya lebih luas, penggunaannya catnya lebih irit. Produk B, cakupannya sedikit, catnya lebih boros. Kalau produk C, daya sebarnya luas, tapi penggunaannya lebih boros lagi. Menurut Anda siapa juara untungnya? Sudah pasti produk A. Hemat waktu, hemat tenaga, efisien, hemat cat. Sudah pasti menguntungkan. Menurut Anda siapa juara cat sebenarnya? Oh ini dulu Pentalight pantesan. Oh pantas bagus. Dulux Pentalight. Merek A berhasil dinobatkan sebagai juara cat sebenarnya, yang bukan lain adalah Dulux Pentalight. Eits, tapi kita buka dulu nih merek kompetitornya. Oh, jadi. Oke Pak, tadi produk yang interior kita sudah bukti ya, memang
sudah dites, bahkan yang tadinya mereka tidak tahu akhirnya join sebagai Mitra Dulux, Pak. Nah, Mitra Dulux apa nanti kita akan dijelaskan oleh Pak Isa juga gitu ya. Nah, benefitnya banyak ketika bapak-bapak menjadi Mitra Dulux, bisa bahkan kemarin kita berangkatkan umroh juga ya Pak Isa ya, 20 pasang gitu ya umroh dan lain sebagainya, banyak motor sudah keluar, TV dan lain sebagainya, nanti jelasin Pak Isa. Nah, untuk produk terakhir adalah cat minyak. Kalau bapak-bapak butuh cat minyak atau cat enamel, kita juga punya. Bahkan 3 series, kita ada Weather Seal Gloss, V-Gloss, dan Cadillac High Gloss. Nah, oke, nextnya kita next saja. Ini untuk keunggulannya V-Gloss, bapak-bapak semuanya. Nah, ini adalah salah satu pembuktian di Sumatera juga gitu ya, di Duri ini bapak-bapak bisa lihat di salah satu proyek pemerintahan ya, menggunakan yang kanan ini V-Gloss, yang kiri bahkan harganya lebih mahal daripada V-Gloss dan merek terbesar juga. Nah, tapi bapak bisa lihat bahwa yang kanan tidak ada kerusakan ya bapak-bapak ya, yang kiri bahkan itu tumbuh namanya jamur, berjamur dan berkarat. Tetapi yang kanan ketika menggunakan V-Gloss hasilnya tetap bagus dan tidak tumbuh jamur maupun karat. Ya, ini salah satu bukti bahwa produk kita teruji maupun di lab dan di lapangan juga. Ya, oke, next. Nah, kita juga punya sertifikasi SNI dan juga TKDN, kita lengkap. Ya, nah, praktek pengecatan nanti kita akan adakan gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, nah ini program Mitra Dulux yang saya bilang tadi, keuntungannya seperti apa sih? Akan dijelaskan oleh Pak Isa sebentar. Silakan Pak Isa. Terima kasih Pak Aldo. Selamat pagi. Masih semangat bapak-bapak? Semangat ya, oke. Nah, dari saya, nama saya Isa, bapak-bapak semua. Di sini saya yang bantu untuk akomodir terkait dengan kebutuhan mitra, bapak-bapak semua. Nah, di sini ada beberapa mitra kita yang ikutan juga untuk sertifikasi. Boleh acung tangan, Pak Dodi, Pak Rizal. Oke, makasih Pak. Nah, jadi emang keuntungan jadi mitra sih gitu ya, mitra dengan Dulux salah satunya adalah ikut program sertifikasi. Nah, mitra kita ajak untuk sertifikasi, untungnya adalah untuk meningkatkan daya jualnya mereka sendiri gitu ya. Nah, di sini ada 4 poin sebenarnya, cepat saja. Ada 4 poin keuntungan jadi mitra. Yang pertama adalah Mitra Dulux Point. Jadi ketika bapak-bapak di sini semua sudah membeli produknya Dulux, itu bapak-bapak sebenarnya punya hak untuk mendapatkan poin yang bisa di-redeem, ditukarkan dengan beberapa hadiah. Bisa dari voucher elektronik, kemudian voucher Tokopedia misalnya, kemudian misalnya bapak-bapak mau beli kopi itu bisa juga Pak, gitu ya. Jadi setiap produk kita tuh punya barcode. Nah, barcode-nya itu nanti bapak-bapak bisa scan melalui aplikasi kita, namanya aplikasi Dulux Connect. Nah, di aplikasi ini banyak benefit-benefit yang bapak-bapak bisa rasakan gitu ya, termasuk dari kegiatan sertifikasi. Kemudian ada Dulux Painter Academy. Dulux Painter Academy ini biasanya kita ajak mitra kita untuk datang ke acara Painter Gathering. Di situ kita silaturahmi, kemudian memperkenalkan produk-produk baru dari Dulux. Kemudian yang keempat adalah Demand Generation Officer. Ini adalah bantuan kita ke para mitra kita untuk visit ke masing-masing project gitu ya. Di sini kita ada tim area kita, boleh Mas Rian boleh tepuk tangan untuk abang kita satu ini yang paling ganteng. Oke, luar biasa. Mas Rian ini tim kita, bapak-bapak yang ada di area Palembang, yang bisa bapak-bapak kontak gitu ya. Nanti kontak 24/7, artinya tiap 24 jam per 7 hari bapak-bapak bisa nih langsung kontak ke Mas Rian. Artinya kalau tengah malam bapak-bapak lagi nonton bola terus keingat project, hubungin beliau ya Pak ya. Boleh nih. Tapi Mas Rian juga nanti akan balasnya baru nanti pagi Pak ya, karena nonton bola juga nih beliau nih. Oke. Nanti bapak-bapak yang belum jadi mitra atau yang belum kenal sama tim kita di lapangan, kita ada booth-nya di belakang, bisa daftar dan bisa kenalan juga di situ. Mas Rian akan berbagi nomor kontak ke bapak-bapak semuanya. Oke, makasih Mas Rian. Nah, tugasnya tim kita yang di lapangan apa sih Pak gitu ya? Tugasnya ada 5 Pak. Yang pertama adalah konsultasi terkait produk, kombinasi warna, karena Mas Rian akan bantuin share juga terkait apa sih tren warna yang sekarang, apalagi bapak-bapak ketemu klien-klien yang pengerjaannya butuh preview warna, butuh rekomendasi warna, Mas Rian akan bantuin.
Kemudian yang kedua adalah membantu survei lapangan terkait dengan kesiapan dinding. Di kita punya standar Pak untuk sebelum pengakuan pengecetan, memastikan keadaan dinding benar-benar siap untuk dicat menggunakan alat protimeter. Kemudian yang ketiga adalah bantu juga kendala-kendala apa yang ada di lapangan, di proyek. Yang keempat, preview servis kita adalah gunanya untuk ketika bapak-bapak mau melakukan pengecetan tapi pengen tahu warnanya ketika ditempel di dinding itu warnanya seperti apa. Nah itu nanti akan dikasih gambarannya seperti apa gitu ya. Dan yang ketiga, Mas Rian juga akan bantu hitung-hitungan terkait dengan jumlah kebutuhan cat, harga, mungkin diskon gitu ya. Itu bisa dibantu sama Mas Rian. Itu benefit yang didapat oleh mitra kita Pak di lapangan gitu ya. Mungkin di sini ada mitra kita Pak Dodi, ada Pak Rijal gitu ya. Sering ngobrol sama Mas Rian itu cukup terbantukan untuk konsultasi terkait proyek-proyek di lapangan. Nah ini kegiatan kita Bapak-bapak yang biasa kita lakukan ada mudik. Kita lakukan mudik tiap tahunnya. Memang mudik ini kita lakukan tahun ini ada di Jakarta dan di Bali. Mudah-mudahan kalau minatnya banyak kita bisa lakukan di luar kota juga Pak, khususnya di area di kota Palembang ini gitu ya. Kemudian ada umroh, tadi Pak Aldo juga sampaikan kita ada program khusus untuk bapak-bapak yang punya cita-cita pengen umroh, itu bisa juga kita bantu. Kemudian ada kumpul mitra Dulux, mini kelas, dan Dulux Painter Academy. Salah satunya adalah kegiatan sertifikasi ini, bekerja sama BJKW dan PUPR. Jadi bagi bapak-bapak yang belum daftar jadi mitra, kita ada booth-nya di belakang. Saya mau rekomendasi bapak-bapak di sini untuk bisa ikutan daftar juga Pak dengan Dulux. Itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Pak Aldo. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Isa. Jadi bapak-bapak gitu ya yang tertarik untuk join sebagai mitra Dulux nanti ya, ada salah satu testimoni dari Makassar gitu ya, Pak saya tuh bisa join ikut umroh bareng Dulux 2 kali, tapi saya nggak tukerin poin saya dua-duanya untuk umroh, masa setahun umroh 2 kali ya Pak ya, jadi saya tukerin motor, bisa dapat motor dan hadiah lainnya gitu ya. Nah jadi bapak-bapak itu tidak diundi, siapapun bisa menang selama poinnya cukup untuk ditukarkan gitu ya, tanpa diundi. Jadi semua bapak-bapak itu berhak untuk mendapatkan hadiah yang sudah ada di aplikasi tersebut gitu ya. Nah terakhir bapak-bapak saya mau kuis, tadi saya udah janji saya bawa voucher. Bapak-bapak di sini boleh angkat tangan, langsung angkat tangan, belum Pak, sabar gitu ya. Untuk bisa sebutin 2 produk Dulux aja gitu. Siapa bapak-bapak? Oh langsung angkat tangan, boleh Pak, dengan Pak siapa Pak? Sebentar, saya mic-nya kasih ke Bapak. Retno Hadi. Dulux Weather Seal Flash sama Dulux Weather Seal Power Flag. Dulux Weather Seal Flash dan Dulux Weather Seal Power Flag, betul Bapak-bapak? Betul, tepuk tangan dulu untuk Pak Arnadi. Saya kasih voucher 50.000. Oke, selamat Pak. Oke, sekian dari saya Bapak-bapak semuanya. Terima kasih atas atensinya juga. Maaf kalau ada salah kata. Nanti kita akan lanjut untuk aplikasi gitu ya, untuk proses sertifikasi juga. Terima kasih ya, saya dari Dulux. Terima kasih, saya kembalikan nanti. Terima kasih Pak Aldo. Terima kasih atas produk knowledge dari PT Dulux, dan untuk Pak Aldo, Pak Isa, dan Pak Rian. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan produk yang kita bermanfaat, kita dapat umroh gratis dengan mengikuti mitra Dulux seperti kata Pak Aldo tadi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sesi acara aplikasi produk masing-masing Japker, tapi acara itu setelah Isoma, setelah jam 1. Jadi sekarang ini istirahat dulu, mengisi data terhadap asesor LSP sama-sama bersama. Nanti data-data sudah lengkap semua Pak ya. Ini LSP sudah meminta data dari para peserta ya? Belum? Oke, nanti didatangi oleh Mbak Nada. Itu dulu. Kalau mau ke stand-stand produk ada di belakang, stand plus, stand Dulux, stand mie sedap. Kalau yang belum makan mie sedap, silakan makan mie sedap Pak. Ini sudah disediakan oleh sponsor kita, 3 porsi.
Untuk saat ini kita istirahat dulu, break makan siang. Nanti jam 12 ke pintu ambil konsumsi Pak ya, menonton makan siang di meja itu. Jam 12 istirahat dulu, nanti jam 1 kumpul di sini lagi. Kita akan melakukan aplikasi dan demonstrasi untuk penilaian sertifikasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.